Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab Al-Janaiz, pembahasan tentang jenazah, yang mana pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang takfinul mayyit atau mengkafani mayyit. Maka pada pertemuan terakhir telah kita bahas berkaitan tentang memandikan, ya, bahkan telah kita sebutkan tata cara memandikan. Sebagai penyempurna dari bab memandikan jenazah, ada sunnah yang dianjurkan bagi mereka yang memandikan jenazah, yaitu disunnahkan bagi orang yang telah selesai memandikan jenazah untuk mandi. Baik kalau dia ternyata selain memandikan dia juga mengkafani, maka boleh ditunda sampai setelah selesai mengkafani. Intinya kalau dia memandikan, maka dianjurkan bagi dia untuk mandi. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dinyatakan sahih oleh Syalbani, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaqtasil." Barang siapa yang telah selesai memandikan seorang jenazah, maka hendaklah ia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa yang mengusung jenazah, maka hendaklah ia berwudu. Maka di sini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang memandikan jenazah untuk mandi. Baik, kalau dikatakan ini adalah perintah, kenapa tidak dikatakan hukumnya wajib? Ya, kenapa tidak dikatakan hukumnya wajib? Padahal hukum asal perintah adalah wajib. Maka ada dalil yang lain yang memalingkan hukumnya, ya, hanya sebatas sunnah, tidak sampai wajib. Yaitu ada hadis mauquf, ya, yang mana dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang marfu. Pertama adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan
Kata beliau, laisa 'alaikum fi ghusli maitikum ghuslun idza ghassaltumuh. Tidak ada keharusan, kewajiban bagi kalian untuk mandi setelah memandikan jenazah. Jika memang dia sudah mandi atau dia sudah memandikannya. Wa inna mayyitakum, sebab jenazah itu laisa binajas. Jenazah itu tidak najis. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Maka cukuplah bagi kalian dengan hanya membasuh tangan. Ya. Maka ini ditegaskan oleh Ibnu Abbas, tidak ada kewajiban harus mandi. Begitu juga hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia pernah berkata, "Kunna nughassilul mayyit." Kami pernah memandikan jenazah. Faminna man yaktasil wa minna man la yaktasil. Setelah itu di antara kami ada yang mandi dan ada juga yang tidak mandi. Maka ini jelas menunjukkan bahwasanya mandi setelah memandikan jenazah itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai pada derajat wajib. Kalau ada yang bertanya, apa hikmahnya mandi setelah memandikan jenazah? Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya demikian. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ada beberapa poin yang harus kita pahami berkaitan tentang syariat Allah. Pertama, sesungguhnya Allah tidaklah mensyariatkan sesuatu kepada hambanya melainkan di dalamnya terdapat kebaikan dan manfaat bagi mereka. Ya, ulangi. Allah tidaklah mensyariatkan sesuatu kepada hambanya melainkan di dalamnya terdapat kebaikan dan manfaat bagi mereka. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak menghendaki untuk menjadikan bagimu suatu kesempitan. Tidak. Syariat Islam diturunkan itu bukan untuk membuat hambanya menjadi sempit, susah, tidak. Ya. Maka tidaklah Allah memerintahkan sesuatu atau Rasulnya memerintahkan sesuatu kecuali di situ ada kebaikan dan manfaat bagi seorang hamba. Baik, jadi harus dipahami ini. Kemudian kita mengetahui di antara nama Allah adalah Al-Alim, Maha mengetahui, Maha berilmu. Begitu juga Al-Hakim, Maha bijaksana, penuh hikmah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat bagi hambanya, pasti itu berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap perintah itu pasti ada hikmahnya. Baik hikmah tersebut diketahui oleh seorang hamba ataupun tidak. Betapa banyak syariat-syariat Allah ya yang mungkin kalau kita akal-akali kada masuk akal. Ya, itu karena keterbatasan akal kita. Maka sekali lagi ya, setiap perintah Allah itu pasti ada hikmahnya. Dan hikmah ini terkadang diketahui oleh manusia dan terkadang tidak diketahui oleh mereka. Baik. Kemudian tugas seorang muslim itu apa? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada perintah dan hukum Allah serta Rasulnya ya dalam setiap keadaan. Ya, kewajiban seorang hamba itu apa? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada perintah dan hukum Allah. Begitu juga hukum Rasulnya. Baik ia mengetahui hikmahnya ataupun tidak. Ya. Jadi, pokoknya apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita kerjakan. Ya, baik kita tahu hikmahnya ataukah tidak. Dan itulah konsekuensi dari seorang Muslim yang berserah diri terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, walaupun seseorang tidak mengetahui hikmah suatu syariat, maka tidak ada larangannya kalau dia berusaha untuk mencari hikmah tersebut. Tidak dilarang kalau dia
berusaha untuk mencari hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar lebih memantapkan dia. Baik. Nah, cuman yang terakhir, tidak boleh seseorang menolak syariat Allah hanya karena dia tidak mengetahui hikmah dari syariat tersebut. Ya, nah jadi perkara ini perlu kita pahami. Setiap perintah Allah pasti ada hikmahnya dan itu bisa kita ketahui ataupun tidak. Tugas kita hanyalah menjalankan syariat tersebut walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Dan tidak boleh seseorang menolak syariat Allah hanya gara-gara kada tahu hikmahnya, merasa ini tidak masuk akal. Ya, dan ini banyak, terutama dalam kasus warisan, ya. Terutama para istri yang merasa dia menemani suaminya selama ini, kok dia dapatnya cuma bisa 1/4 atau 1/8. Ya. Coba misalnya ada orang meninggalkan istri, ibu, saudari perempuan kandung. Tunggu, di sini yang belajar faraid siapa? Goib semua ini. Baik. Kalau ibu dalam hal ini 1/3 dapatnya. Istri kada ada anak berarti 1/4 dapatnya. Saudari berapa? 1/2. Baik. Jadi yang paling sedikit di sini siapa? Istri. Dalam hal ini biasanya istri protes, Pak. Wah, ini kada masuk akal katanya. Kalau kita katakan, oh ini sudah aturan Allah sudah. Harusnya wajib bagi dia untuk menerima. Ya, tapi karena dia tadi tidak tahu hikmahnya, kenapa aku mendapatkan yang lebih sedikit, akhirnya dia tolak syariat Allah tersebut. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Baik, nah kembali kepada pembahasan kita. Kalau ada yang bertanya, apa hikmahnya mandi setelah memandikan jenazah? Maka kita katakan, ya engkau mandi aja, kalaupun engkau tidak mengetahui hikmahnya. Nah, hanya saja sebagian para ulama menyebutkan beberapa hikmahnya. Di antaranya adalah, wallahu alam, ya, sebagian mereka mengatakan hikmahnya adalah untuk memulihkan akibat keletihan yang terjadi pada orang yang memandikan jenazah. Baik. Jadi di antara hikmahnya adalah memulihkan akibat keletihan yang terjadi pada orang yang memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah itu lapah kada? Lapah secara lahir dan batinnya. Fisik dan mental. Ya. Kalau secara fisik ya kita tahu, ya, harus ngangkat-ngangkat mayit. Ya, apalagi kalau mayitnya besar. Itu kan lumayan memerlukan aktivitas yang berat. Dan itu menguras tenaga. Nah, di antara cara mengembalikan tenaga tersebut adalah dengan cara mandi. Baik. Begitu juga letih secara mental. Ya, pertama dia menyaksikan jenazah, maka dia mengingat kematian. Apalagi yang dimandikan misalnya keluarga dekat dia, mungkin dia merasa sedih, berduka dan seterusnya. Maka hal itu menguras emosi dia. Maka di antara cara mengembalikan, ya, atau menghilangkan rasa letih secara mental tersebut adalah dengan cara mandi. Baik, ini di antara hikmah yang disebutkan. Atau juga dari segi medis, ya, untuk mencegah penyakit, ya, penyebaran penyakit, pembersihan diri. Apalagi kalau misalnya jenazahnya itu meninggal karena penyakit tertentu, ya, bisa jadi ada virus-virusnya kah, bakteri-bakterinya kah yang hinggap ke tubuh dia. Maka untuk menghilangkan tersebut adalah dengan cara mandi. Wallahu a'lam. Nah, jadi ini di antara beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa dianjurkan bagi mereka yang memandikan jenazah untuk mandi. Baik. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan inti kita malam ini, yaitu tentang mengkafani jenazah. Pertama, makna kafan. Ya, kafan itu
dalam bahasa Arab al-kafnu, ya, yang artinya menutupi. Maka dinamakan kafan dengan nama ini karena ia memang menutupi tubuh mayit, ya, menutupi tubuh mayit. Baik, apa hukum mengkafani? Maka para ulama sepakat bahwasanya mengkafani mayit atau jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan ini berdasarkan hadis tadi yang dibacakan tentang seseorang yang jatuh dari ontanya ketika haji wada, kemudian dia meninggal. Maka kata Nabi SAW, wa kaffinuhu fi thawbaini, dan kafanilah dia dengan 2 kainnya. Maka di sini perintah, dan hukum perintah adalah wajib. Maka para ulama sepakat bahwasanya mengkafani hukumnya adalah fardu kifayah. Apa keutamaan bagi mereka yang mengkafani jenazah? Kalau memandikan kan kemarin disebutkan apa keutamaannya? Dia akan diampuni 40 kali. Maka begitu juga ada keutamaan bagi mereka yang mengkafani jenazah, yaitu berdasarkan hadis Abu Rafi' bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wa man kaffana mayyitan kasahu Allahu min sundus wa istabraq al-jannah." Dan barang siapa yang mengkafani jenazah, niscaya Allah akan memakaikannya sundus. Sundus itu semacam sutra, ya, sutra tipis. Dan istabrak, yaitu sutra tebalnya surga. Baik, maka ketika dia memakaikan kain kafan untuk mayit, maka pada hari kiamat dia akan dipakaikan pakaian-pakaian surga, diantaranya sundus dan istabrak tadi. Hadis sahih riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Baik, maka ini adalah keutamaan bagi mereka yang mengkafani jenazah. Baik. Kain kafan itu harta atau bukan? Perlu dibeli atau tidak? Ya, dan kain kafan itu lumayan harganya, Pak. Kemarin ada ulun tanya-tanya akan harga kain yang lebarnya itu yang 2 meteran lebih, ya, panjang 1 meter itu kenanya 60.000. Itu cuma 1 meter. Baik, sementara kalau untuk mengkafani 1 orang dewasa itu perlu berapa meter? Ya, bisa 6 kalau satu kainnya itu 2 meter, ya, 2 meter maka 6 meter. 6 kali 6 sudah berapa itu? 360.000. Itu untuk kain kafan, dan itu lumayan. Baik. Nah, kira-kira untuk harta yang digunakan untuk menyediakan kain kafan itu siapa yang mengeluarkannya? Diambil dari harta mana? Pertama, biasanya di kampung-kampung kita itu ada istilah rukun kematian, kalau yang mana warga itu menyumbang. Setiap ada kematian dikumpulkan misalnya berapa? Satu orangnya 10.000 atau 5.000 dan seterusnya. Baik, maka kalau ada yang seperti itu sudah disiapkan oleh tadi panitia rukun kematian, maka tidak mengapa dicukupkan dari situ saja. Tidak perlu uangnya diambil dari harta mayit. Baik, maka ini jelas ya kalau seperti ini. Bayangkan seorang mayit bahkan untuk pakaiannya saja gratis gitu. Karena ada sama sekali harta yang dia pakai, yang dia bawa ke kuburan. Ya. Baik, maka kalau ada yang seperti itu tidak perlu diambil dari hartanya. Tapi kalau tidak ada rukun kematian seperti itu, kalau mayit punya harta, maka kain kafan dibeli dengan harta pribadi orang yang meninggal tersebut. Walaupun harta satu-satunya adalah baju yang dia pakai, maka itu yang dijadikan
sebagai kain kafannya. Baik. Dan menyelenggarakan jenazah itu lebih didahulukan daripada membayar hutangnya. Misal seseorang meninggal, dia meninggalkan banyak hutang. Baik. Dan dia tidak punya harta kecuali baju dia. Ya, atau mungkin hanya memiliki sedikit harta. Maka harta ini pertama digunakan untuk apa? Membelikan kain kafannya, untuk menyelenggarakan jenazahnya. Adapun urutan berikutnya baru membayarkan hutangnya kalau masih ada duitnya. Baik. Jadi kalau misalnya seorang meninggal dalam keadaan punya hutang, sementara harta yang dia miliki hanya bajunya, maka yang lebih didahulukan adalah menutupi auratnya, yaitu sebagai kain kafannya. Karena sebagaimana orang muflis itu yang memang sudah tidak punya harta dan mempunyai banyak tanggungan hutang. Kan banyak orang nagih-nagih itu. Apakah boleh dilepas pakaiannya untuk bayar hutangnya, artinya dia telanjang akhirnya? Jawabannya enggak boleh. Didahulukan adalah menutup auratnya. Maka ketika hidup diutamakan untuk menutup auratnya daripada bayar hutang, maka begitu juga ketika meninggal lebih didahulukan menutup auratnya sebagai kain kafannya daripada bayar hutang. Baik. Dan hal ini berdasarkan hadis Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, ia berkata, kami telah berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah dengan mengharap wajah Allah. Niscaya pahala kami pasti atas Allah, Allah yang tanggung pahala kami. Namun di antara kami ada yang meninggal dan ia tidak memakan sedikit pun dari balasannya, maksudnya dari harta rampasan perangnya. Nah, di antara orang yang tidak sempat merasakan perjuangan setelah hijrah itu siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Yang mana beliau terbunuh di dalam perang Uhud. Dalam keadaan tidak didapati sesuatu apapun milik dia, tidak ada hartanya. Kecuali apa? Kecuali sehelai kain yang dia tinggalkan, yang dia pakai. Maka ketika kain tersebut ditutupi kepalanya, digunakan untuk menutupi kepalanya, maka kedua kakinya nampak. Dan jika kakinya yang ditutup, kepalanya yang nampak. Saking miskinnya sahabat ini. Maka Rasulullah pun bersabda, "Ghattu bima yali ra'sahu." Tutup bagian kepalanya saja. Kemudian letakkan rerumputan yang disebut dengan rumput idkhir pada kedua kakinya. Kalau ulun cari-cari makna dari idkhir itu diartikan serai, daun serai yang itu kan berbau wangi itu, atau sejenisnya. Itu adalah solusi kalau misalnya kain kafannya tidak cukup. Baik. Dan inilah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Beliau adalah sahabat yang mulia. Disebutkan ketika Mus'ab bin Umair di Mekah, sebelum beliau masuk Islam, beliau ini adalah pemuda yang paling wangi, paling lembut bajunya, paling bagus sandalnya. Pakaiannya itu semuanya impor dari negeri Syam. Jadi dia termasuk dari keluarga orang kaya dan orang tuanya itu sangat memanjakan Mus'ab bin Umair. Jadi pakaian paling bagus, paling wangi, rambutnya paling indah itu adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Namun ketika beliau mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada waktu itu markas dakwah Nabi SAW itu masih di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu pusat dakwah Nabi. Maka Mus'ab bin Umair pun ingin masuk Islam dan mendatangi rumah tersebut secara diam-diam.
Akhirnya apa? Dia pun masuk Islam. Ya, mudah sekali dia masuk Islam. Karena dia khawatir terhadap kaumnya dan ibunya, maka dia sembunyikan keislamannya. Sampai ada seseorang ya yang bernama Utsman bin Thalhah yang mungkin melihat dia sedang sholat ya, melihat Mus'ab sedang sholat, maka akhirnya Utsman bin Thalhah pun mengabarkan hal ini kepada ibunya ya, dan juga kepada kaumnya. Maka sontak ibunya langsung marah, menyuruh agar Mus'ab itu apa? Murtad. Tapi karena Mus'ab ya sudah tenang dengan keimanan dia, sudah merasa nyaman dengan keislaman dia, dia tidak mau. Akhirnya orang tuanya mengancam apa? Akan mencabut segala fasilitas yang diberikan. Ya. Dan akhirnya ya betul. Asalnya pakaiannya itu adalah pakaian yang lembut dan seterusnya, jadilah dia memakai pakaian yang sangat kasar. Sampai-sampai disebutkan ya, karena mungkin alergi gitu ya, kulitnya yang biasanya lembut sekarang kok pakaiannya kasar, sampai seperti bersisik tubuhnya itu. Sampai-sampai disebutkan Nabi SAW pernah menangis melihat kondisi Mus'ab bin Umair ya, mungkin beliau memandingkan bagaimana keadaan Mus'ab sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam ya. Tetapi Mus'ab bin Umair santai-santai saja, tidak masalah dengan kondisi seperti itu, karena dia telah merasakan manisnya keimanan. Baik, nah ketika datang beberapa orang dari kota Madinah ya, dari suku Aus dan Khazraj ya, yang ingin melakukan baiat Aqabah pertama, maka Nabi SAW mengirim siapa? Mus'ab bin Umair bersama mereka agar pergi ke Madinah. Dan ini sebelum Nabi SAW berhijrah. Nabi masih di Mekah, Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi ke kota Madinah untuk berdakwah di Madinah. Dan pilihan Nabi SAW itu tepat, ya, memilih Mus'ab yang berdakwah di kota Madinah. Kenapa? Karena kita katakan tadi Mus'ab pernah menjadi orang kaya, jadi tahu bagaimana menghadapi orang-orang kaya. Dan beliau jadi miskin, maka tahu bagaimana ya memperlakukan orang miskin. Jadi tahu bagaimana cara berdakwah kepada mereka. Maka dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair, maka tersebarlah Islam di kota Madinah. Ya, hampir tidak ada satu rumah pun di kota Madinah kecuali di situ mendengar ya seruan untuk masuk Islam. Ada dakwah Islam di situ. Maka ketika Nabi SAW ingin berhijrah, maka sudah siap Madinah itu sebagai negeri Islam yang siap menopang, membantu, menolong Rasulullah SAW. Ya, itulah tempat tinggalnya kaum Ansar di situ. Baik, maka jasanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an itu sangat besar terhadap Islam. Baik, nah walaupun begitu, ya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Mus'ab bin Umair itu menjadi fakir, bahkan sampai beliau mati syahid dalam peperangan Uhud. Beliau tetap fakir sampai tadi kondisinya ketika ingin dikafankan tidak cukup kafannya. Ya, tetapi beliau adalah manusia dan sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Baik. Nah, ini adalah Mus'ab bin Umair. Baik. Jadi kalau tidak ada yang menyumbang untuk kain kafan, maka kain kafan diambil dari harta si mayit. Kalau ternyata mayit tidak punya harta, kayak apa? Sama sekali tidak punya harta misalnya, maka kain kafannya itu wajib disediakan oleh orang yang menafkahinya ketika dia hidup. Misalnya orang tua, atau kalau yang meninggal orang tua berarti anaknya wajib menafkahinya. Atau kalau dia adalah hamba sahaya, maka yang menafkahinya siapa? Majikannya, sayyidnya. Bagaimana dengan istri yang meninggal? Apakah wajib bagi suami untuk menyediakan kain kafan untuk istrinya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama.
Ya, banyak menyatakan tetap wajib bagi suami untuk memberikan kain kafan untuk istrinya. Itu kalau memang tidak ada yang lain, ya, tidak ada yang menafkahi istri tersebut, ya tidak ada orang tuanya dan seterusnya, maka diambil dari harta suaminya. Baik, kalau tidak ada yang menafkahinya, maka diambil dari baitul mal kaum muslimin. Kalau tidak ada baitul mal, maka diwajibkan kepada kaum muslimin. Ya. Karena kan hukumnya tadi apa? Fardu kifayah. Baik. Apa syarat kain kafan? Ya, apa syarat kain kafan? Sebagaimana yang kita sebutkan di awal, yang namanya kain kafan itu kan artinya tadi menutupi. Maka syarat yang disyaratkan dalam kain kafan itu adalah yang penting dia menutupi seluruh tubuh jenazah. Itu syarat kain kafan. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi SAW pernah berkhutbah. Lalu beliau mengisahkan tentang salah satu sahabat yang meninggal dunia dan dikafani, cuman kain kafannya itu tidak panjang, artinya tidak menutup seluruh tubuhnya. Maka Nabi SAW pun mengatakan, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu in istata'a. Jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia membaguskan kain kafannya jika ia mampu. Nah, para ulama menyatakan membaguskan kafannya di sini bersih kainnya, tebal, bukan transparan, ya, rapat. Dan ketika mengkafani itu dengan cara yang baik. Baik. Nah, dan tidak dimaksudkan di sini memperbagus harus mahal, enggak. Ya. Maka di sini Nabi SAW mengatakan harus memperbagus kafannya. Ya, maka maksud memperbagus bersih, tebal, menutupi seluruh tubuh, itu yang penting. Maka dari sini kita mengetahui kadar minimal untuk kain kafan itu adalah yang penting bisa menutupi seluruh tubuh mayit dari kepala sampai ujung kaki. Ya, dan itu boleh dengan kain apa saja. Mau selembar kain, yang penting menutup seluruh jasadnya, maka sah kafannya. Atau gamis yang dia pakai misalnya, ya tinggal ditambahi di bagian kaki dengan kepalanya, maka itu bisa dikatakan sah. Yang penting menutupi seluruh tubuhnya. Ya, pakai baju biasa yang disusun-susun akhirnya bisa menutupi seluruh tubuhnya, maka itu juga sah. Makanya disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini silahkan buka hadis 571 ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lamma tufiya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik. Ya. Maka ketika Abdullah bin Ubay meninggal, ja'a ibnuhu, datang anaknya kepada Rasulullah. Faqala, dia mengatakan, a'tini kamisaka ukaffinhu fihi, fa'atahu iyah. Ketika Abdullah bin Ubay meninggal, datanglah anaknya kepada Rasulullah dan berkata, berikanlah kepada saya baju engkau supaya saya kafankan dia, ayahku itu, dengannya. Maka beliau pun memberikan baju tersebut kepadanya. Maka ini menunjukkan boleh mengkafani seseorang itu dengan baju, yang penting bisa menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian tadi kan kadar minimalnya harus menutupi seluruh tubuh. Bagaimana kalau kafan yang tersedia tidak mencukupi? Ya, untuk sekarang insya Allah tidak ada yang kekurangan kain ya. Anggaplah kalau ada yang kekurangan ya, maka jika kain yang disiapkan terlalu sempit sehingga tidak cukup untuk menutupi tubuhnya secara keseluruhan, maka yang paling dahulu ditutupi adalah bagian kepala. Ya.
dan sebatas mana kain tersebut sampai. Adapun sisanya maka bisa ditutupi dengan tetumbuhan tadi seperti idkhir dan sejenisnya. Baik, dan ini terjadi kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Begitu juga Hamzah radhiyallahu an. Disebutkan Hamzah juga seperti itu. Kain untuk menutupinya tidak cukup, maka ditutupi dengan idkhir. Baik. Kemudian apabila kain kafan terlalu sedikit, sedangkan jumlah jenazah itu banyak, ya, maka diperbolehkan untuk mengkafani mereka semua dengan menggunakan satu kain kafan. Para ulama berbeda pendapat, maksud satu kafan ini apakah tubuh mereka itu dikumpulkan kemudian dibungkus dengan satu kain kafan, ataukah kain kafannya itu dipotong-potong, dibagi-bagi dan ditutupi sesuai dengan kain kafan itu seapa cukupnya. Sisanya baru ditutupi dengan tutumbuhan. Wallahu alam, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan yang kedua ini yang betul. Jadi satu kain kafan itu dipotong-potong dan diberikan kepada setiap jenazah, ya. Baik, maka sisanya baru ditutup dengan tutumbuhan tadi. Baik, dan hal ini sebagaimana hadis nomor 574. Wa anhu, ya, maksudnya dari Jabir. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud fi thawbin wahid. Dan darinya, yaitu dari Jabir, dia berkata, Nabi SAW pernah menggabungkan dua orang yang terbunuh di peperangan Uhud dalam satu kain. Nah, ada yang menafsirkan tadi, satu kainnya dipotong, ya, bukan dikumpulkan, kemudian dibungkus dalam satu kain. Kemudian, beliau berkata, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an. Siapa di antara mereka yang lebih banyak hafalan Al-Qur'an? Fayuqaddimuhu fil lahdi. Maka dialah yang didahulukan untuk dimasukkan ke liang lahat, ya. Walam yughassalu walam yusalli alaihim, dan mereka tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan, ya, karena tidak ada kewajiban memandikan orang yang mati syahid dan juga tidak wajib untuk disolatkan. Baik. Kemudian orang yang mati syahid itu dikafankan dengan pakaian dia. Artinya kalau dia ketika berperang ada pakaiannya, ya, pakaian di sini pakaian baju biasa, bukan baju perang. Karena kalau baju perang wajib dilepas. Kalau dia memakai baju, di situ ada darah-darahnya, maka wajib dikafani bersama baju-baju dia. Ya, di baju dia ditambah kain kafan. Ya, harus dimasukkan baju dia, ya, sama darah-darahnya. Baik, dan tidak boleh dilepas kain mereka. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW tentang orang-orang yang terbunuh pada perang Uhud. Jadi kebanyakan hadis-hadis ini tentang masalah perang Uhud, karena pada saat itulah banyak kaum muslimin terbunuh, ya. Beliau bersabda, zammiluhum fi thiyabihim. Selimutlah mereka, bungkuslah mereka beserta dengan pakaian-pakaian mereka. Dalam lafaz yang lain, zammiluhum bidimaihim. Selimutilah mereka dengan darah-darah mereka, ya. Kemudian orang yang meninggal saat berihram. Jadi kalau tadi masalah orang yang mati syahid. Adapun orang yang meninggal dalam keadaan berihram, seperti orang ini yang sedang dalam haji wada, ya, yang terjatuh dari ontanya kemudian meninggal, dia sedang berihram melakukan haji. Maka dalam hal ini, ya, maka dia dikafani dengan kain ihram dia. Dan kain ihram di situ ada berapa? Ada dua, ada rida, ada izar. Maka cukup dikafani dengan dua helai kain tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa kafinuhu fi saubaihi. Dan kafanilah ia, ya, dalam kedua pakaian yang masih ia kenakan saat berihram. Baik, nah, khusus untuk mereka yang meninggal ketika berihram,
maka tidak boleh ditutupi wajahnya dan kepalanya. Jangan ditutupi wajahnya ataupun kepalanya, dan tidak boleh diberi wewangian. Ya, makanya mungkin pian kalau melihat di TV, ya, ada jenazah-jenazah itu kan yang mau disolatkan di Masjidil Haram, pian dapati sebagian mereka tidak ditutup kepala dan wajahnya. Nah, itu disebabkan karena mereka meninggal ketika sedang berihram, maka tidak boleh. Baik, nah ini juga berkaitan tentang memandikan, ya. Kan kita tahu di antara campuran air untuk memandikan kan ada air sabun atau ada air parfum di situ. Maka ketika yang meninggal di situ adalah orang yang sedang ihram, maka tidak boleh dikasih wewangian tadi. Tidak boleh dikasih wewangian tadi. Maka begitu juga ketika mengkafani, kafannya tidak boleh dikasih minyak wangi dan mereka tidak boleh ditutup wajah dan kepalanya. Baik, nah insyaallah setelah salat kita akan membahas beberapa ketentuan mengenai kain kafan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Baik, berikutnya kita akan membahas beberapa ketentuan mengenai kain kafan. Beberapa ketentuan mengenai kain kafan. Artinya, mengenai kain kafan ini disunnahkan beberapa hal. Yang pertama, berwarna putih. Ya, jadi disunahkan kain kafan itu berwarna putih. Dan hal ini berdasarkan hadis nomor 572. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu min siyabikumul bayad, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, fa innaha min khairi siyabikum, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Jadi memakai pakaian putih itu sunnah, dianjurkan. Baik, cuman banyak di antara kita yang enggak suka warna putih. Ya, karena membersihkannya itu lapah ya. Tetapi kalau kain baju putih itu bersih, itu pasti bersih data. Tapi kalau kainnya kain hirang, itu ya mungkin sekilas seperti bersih, bisa jadi kada bersih ya. Tapi kalau kain putih bersih, itu pasti bersih. Ya, makanya ketika kita berdoa kan untuk dibersihkan dosa-dosa kita, itu seperti apa? Minta agar dibersihkan seperti kain putih yang dibersihkan daripada kotoran dari danas. Karena itu benar-benar bersih ya. Kalau kain hirang ada tai cacak di situ, kada kelihatan enggak? Ada kotoran di situ enggak kelihatan. Baik. Jadi Nabi SAW justru memerintahkan di sini, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Cuman tidak wajib pakai baju putih, karena buktinya Nabi SAW juga memiliki pakaian selain warna putih. Kemudian kata beliau, wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah oleh kalian dengannya orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian. Rawahul khamsah illan Nasa'i wa sahahu Tirmidzi.
Hadis riwayat 5 orang imam kecuali An-Nasai dan disebutkan oleh At-Tirmidzi. Baik, jadi ini sunnah yang pertama adalah berwarna putih. Kemudian yang kedua, kafan itu terdiri dari 3 lapis kain. Ini tentunya untuk laki-laki ya. Kafan itu terdiri dari 3 lapis kain. Hal ini berdasarkan hadis nomor 570. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin bidin sahuliyatin min kursuf laisa fiha qamisun wala imamah. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan 3 helai kain katun yang putih bersih. Ya, dan tidak memakai baju dan tidak pula sorban. Maka untuk laki-laki cukup 3 lapis kain. Tidak mesti harus ada bajunya, tidak mesti harus dikasih sorban. Karena sebagian tempat ada yang memasangkan baju juga untuk jenazah laki-laki. Dan dipakaikan sorban juga untuk jenazah laki-laki. Dan ini tentu menyalahi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi sendiri tidak dipakaikan baju ataupun sorban. Baik. Adapun perempuan akan datang penjelasannya insya Allah. Yang ketiga, hendaklah salah satu dari kafan itu adalah kain yang bergaris-garis. Baik, tadi kita sudah sebutkan kan ya, ada 3 helai kain, ya ada 3 seperti ini. Maka sebagian ulama atau banyak para ulama menyatakan disunnahkan salah satu dari lapisan ini, mungkin yang paling akhir, yang paling bawah, itu kain yang bergaris-garis, yang disebut dengan kain hibarah. Baik. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffin fi thawbin habirah." Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia dan ia seorang yang mampu, yang orang kaya dan seterusnya, hendaklah ia dikafani dengan kain hibarah. Jadi yang bergaris-garis. Ya, dan ini menunjukkan lebih mahal dari kain biasa. Karena disyaratkan di sini bagi mereka yang punya kemampuan. Intinya kalau dia tidak memiliki kemampuan, maka cukup kain biasa, kain putih biasa. Maka dalam hadis atau yang sebelumnya tadi kita katakan Nabi menyuruh untuk memakai putih, ya. Dalam hadis ini justru Nabi SAW menyuruh untuk memakai kain yang ada garis-garisnya. Garis-garis di sini maksudnya mungkin ada warna-warna yang bergaris-garis gitu ya. Jadi mungkin asalnya putih, cuman ada garis-garis hitamnya. Atau warna yang lain hijaunya dan seterusnya. Yang jelas ada garis-garisnya. Maka dalam hal ini yang dimaksud ini berarti menggabungkan hadis-hadis yang ada, boleh memakai bergaris-garis tapi tetap yang dominan adalah warna putih. Atau salah satu kainnya itu yang bergaris-garis dan sisanya tidak perlu bergaris-garis. Wallahu a'lam. Baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, memberi wangi-wangian, ya, memberi wangi-wangian pada kain tersebut. Gimana cara memberi wewangian? Pertama, dipakaikan asap dari kayu gaharu ya, yang dibakar itu. Ya, mungkin kain kafannya dipercikan semacam air wangi, air bunga gitu, kemudian digantung, kemudian diasapi dengan asap dari kayu gaharu tadi, biar semakin nempel. Jadi kita basahi dulu dikit, biar asapnya itu nempel baunya. Ada anjuran seperti itu. Ya, itu namanya bukhur ya. Yang kedua, silahkan dikasih minyak wangi. Ya. Minyak wangi pada kain-kain tersebut, dan ini dianjurkan. Jadi semakin wangi kain jenazah itu semakin dianjurkan.
Baik. Kemudian yang kelima, sebelumnya untuk memberi wangi-wangian tadi Nabi SAW bersabda, "Idza jammartumul mayyit fa ajmiruhu salasan." Apabila kalian memberi wangi-wangian pada jenazah, ya diantaranya pada kainnya tadi, maka berilah sebanyak 3 kali. Baik, maksudnya adalah 3 helai itu dikasih wewangian. Baik. Kemudian yang kelima, memperbagus kafan. Memperbagus di sini tadi kita katakan tebal, tidak transparan, menutup seluruh tubuh, ya, sesuai dengan sunnah ketika mengkafaninya, kuat ikatannya, pokoknya yang bagus. Tapi bukan maksud di sini adalah mahal, enggak, berlebih-lebihan, enggak. Ya. Karena ada larangan justru berlebihan dalam mengkafani jenazah. Berlebihan maksudnya apa? Seperti harganya yang sangat mahal, atau melebihi dari jumlah yang ditentukan. Kan tadi sunnahnya berapa? 3. Ya, ini malah 5 misalnya. Nah, ini berlebihan. Ya, coba baca hadis nomor 575. Wa an Ali radhiyallahu an qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tughalu fil kafan fa innahu yuslabu sari'an. Dari Ali, ia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam hal kain kafan, karena ia segera rusak. Ya, ya karena kain kafan itu kan lama-lama juga akan rusak. Baik, hadis ini ya dinyatakan dhaif oleh para ulama, tapi maknanya sahih. Maknanya sahih, tidak boleh seseorang berlebih-lebihan dalam masalah kafan. Karena ini juga termasuk idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta, dan itu dilarang. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika sakit, maka keluarganya itu menganjurkan agar nanti dikafankan dengan kapan yang mahal gitu kan. Maka kata Abu Bakar, "Innal hayya ahaqqu bil jadid." Sesungguhnya orang yang hidup itu yang lebih butuh dengan barang yang baru, yang barang yang bagus. Adapun orang yang sudah meninggal, maka tidak memerlukan barang-barang yang bagus. Ya, karena bukan tujuannya untuk berhias ketika memakaikan kafan tersebut. Baik. Nah, kemudian kalau untuk laki-laki adalah 3 lembar kain, maka berapa lembarkah kain untuk jenazah perempuan? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat tentang berapa jumlah kain untuk perempuan. Pendapat pertama adalah menyatakan sama persis dengan laki-laki. Artinya sama-sama 3 helai kain. Dan ini adalah pendapat Syekh Albani rahimahullah. Dan beliau menyatakan hadis-hadis yang berkaitan tentang bahwasanya jenazah perempuan itu diberi dengan 5 jenis kain, itu hadisnya dhaif. Nah, beliau mendhaifkan hadisnya. Baik, maka khilaf para ulama sebenarnya adalah masalah tentang kesahihan hadis yang menyatakan bahwasanya putri Nabi SAW yaitu Ummu Kulsum apakah dikafankan dengan 5 jenis kain ataukah tidak. Nah, menurut Syekh Albani hadisnya lemah. Makanya beliau kembali kepada hukum asal, yaitu dikafankan sama seperti laki-laki. Baik. Adapun pendapat yang kedua adalah 5 jenis kain. Ya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, bahkan disebutkan 4 mazhab menyatakan dianjurkan 5 kain ini. Dan ini juga pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Apa 5 tersebut? Apa 5 kain tersebut? Rinciannya adalah pertama 2 kain pembungkus ya. Jadi untuk pembungkusnya cuma 2. Ya, anggaplah ini pembungkus ya, 2. Kemudian yang ketiga adalah kerudungnya. Ya, kerudung itu dibikin segitiga gini ya. Segitiga seperti ini. Nanti bisa dikasih tali di sini. Baik, ini anggaplah mayit. Ya, nanti dibikin gini ya.
Jadi kepalanya muncul nanti. Baik. Baik, yang penting ada kerudung, ada baju kurung. Baju kurung itu gimana? Itu antara bahu nanti sampai lutut. Baik, caranya adalah, jadi ini mungkin kain ya, dilipat dua. Ini tentunya harus panjang antara bahu sampai lutut. Nanti di tengahnya ini dikasih lubang. Ya. Jadi seperti ini, jadi dibuka tutup gini. Ya, nanti dipasangkan di lehernya. Ini harus menutup sampai bawah, sampai lututnya tadi. Nah, ini disebut baju kurung. Tidak mesti dijahit, tidak perlu dijahit. Ya cukup dilubangi saja, kemudian ditutup. Ini yang keempat. Yang terakhir adalah sarung. Ya, jadi sarung berarti untuk menutupi bagian aurat khusus, ya dari atas pusarnya ya sampai ke kaki, ya di bawah lutut. Jadi bagian bawah gini ya. Baik, tentunya harus menutup seluruhnya. Baik, nah jadi inilah 5 jenis kain untuk perempuan. 2 lembar kain pembungkus, 1 kerudung, 1 baju kurung, dan juga 1 sarung atau izar. Dan banyak dalam praktek-praktek memandikan jenazah itu ditambahin cawat ya, atau yang kita kemarin bikinkan yaitu berupa pampers ya. Itu boleh ditambahkan, itu tidak masalah. Artinya kalau misalnya walaupun tidak keluar apa-apa setelah dimandikan, tetap dianjurkan untuk membuat pampers tadi. Jaga-jaga khawatirnya keluar sesuatu ya ketika dikafani. Maka itu silahkan, tidak masalah. Baik. Nah, jadi wallahualam, ulun pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua, jumhur ulama yang menyatakan bahwasanya wanita itu untuk kafannya itu 5 jenis kain ini. Wallahualam. Dan alasan lainnya juga selain dari hadis itu yang dinyatakan hasan ya, jadi terangkat derajatnya karena masih ada riwayat-riwayat yang lain yang walaupun asalnya lemah jadi terangkat menjadi hasan. Kemudian juga ketika hidup kita tahu bahwasanya wanita itu memerlukan lebih banyak kain daripada laki-laki. Maka ketika meninggal pun mereka lebih membutuhkan banyak kain. Jadi pas saja kalau mereka dikasih 5 jenis kain tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian boleh seseorang menyiapkan kain kafan sendiri sebelum meninggal. Ya. Jadi dia mungkin beli kain kafan dan dia ukur-ukur sendiri misalnya sudah tubuh dia. Baik, akhirnya ketika dia sakit dia berkata, nanti ketika aku meninggal tolong kafani aku dengan kain ini. Maka itu boleh. Ya, dan ini harus jalankan oleh ahli warisnya. Dan berkaitan tentang masalah ini disebutkan dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa burdah, kain agak tebal ya seperti selimut atau jubah yang ditenun. Langsung dia yang menenun kain tersebut. Yang mana pada kain tersebut ada hiasan-hiasan di pinggirnya. Baik, maka beliau mengatakan ya jadi wanita ini menawarkan kepada Nabi SAW ya, apakah beliau mau menerima ataukah tidak. Maka Nabi SAW mengatakan iya. Maka wanita tersebut berkata, aku menenunnya dengan tanganku sendiri, lalu aku datang untuk menghadiahkannya kepadamu agar engkau memakainya wahai Rasulullah. Ini hadiah yang diberikan wanita ini untuk Rasulullah. Dan Rasulullah itu kalau dihadiahi menerima. Maka beliau pun mengambil hadiah tersebut karena beliau memang membutuhkannya. Baik, maka ketika beliau keluar memakai baju tersebut, ya, dan disebutkan beliau jadikan itu sebagai izar, bagian bawah pakaian beliau.
Kemudian ada si fulan, tidak disebutkan siapa namanya, mengatakan, "Wahai Rasulullah, berikanlah itu kepadaku. Betapa bagusnya pakaianmu itu. Tolong berikan itu kepadaku." Baik. Maka dan Rasulullah kalau diminta seperti itu, beliau ngasih gitu ya. Maka ketika Nabi SAW masuk rumahnya untuk melepaskan itu, akhirnya sahabat yang minta ini dicela oleh sahabat yang lain. Ya, sungguh engkau ya tidak berbuat baik kepada Nabi. Beliau itu mengambilnya, memakainya, dan beliau itu butuh. Lantas engkau justru memintanya. Dan engkau tahu memang Nabi itu tidak pernah menolak untuk dimintai, kan gitu. Maka kata sahabat ini, wallahi ya demi Allah, ma sa'altuhu li albasahu. Sebenarnya aku itu meminta kain tersebut bukan untuk aku pakai. Ya. Inna ma sa'altuhu litakuna kafani. Aku ya meminta hal itu ya agar itu akan menjadi kain kafanku kelak. Dan akhirnya betul ya, ketika dia meninggal, kain tersebut dijadikan sebagai kain kafannya. Baik, maka dalam hal ini boleh seseorang berwasiat ya untuk dikafani dengan kafan yang dia pilih gitu ya. Kemudian bagaimana dengan kafan anak kecil? Anak kecil yang belum balik misalnya. Maka hukum asalnya ya sama dengan laki-laki dewasa 3 lembar dan seterusnya. Begitu juga anak perempuan sama. Ya. Walaupun boleh juga mungkin hanya 1 lembar kain boleh, tidak masalah. Apalagi misalnya keluarganya miskin, boleh cuma 1 lembar. Kalau untuk perempuan anak kecil, maka dikasih baju dan juga kain pembungkus, dan tidak harus ada kerudungnya. Ya, tetapi kalau bisa sama seperti orang dewasa, maka itu lebih utama. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian jadi kain kapan yang disunahkan sudah kita sebutkan. Adapun kain kafan yang dimakruhkan, ya, ada beberapa kain kafan yang dimakruhkan untuk dipakai. Pertama adalah kalau kain kafan tersebut terbuat dari bulu, ya, rambut hewan ya, seperti wool kan gitu juga, itu dimakruhkan. Kenapa? Karena menyelisih yang afdal, sudah dijelaskan bagaimana yang afdal dan tidak dikenal di masa salaf. Padahal waktu itu banyak pakaian terbuat dari bulu tadi ya. Dan itu bisa menyebabkan panas kan ya, tebal. Dan itu tidak berbuat baik kepada mayit. Begitu juga yang dimakruhkan kain kafan yang diberi pewarna za'faron atau saffron kita. Ya, itu yang pewarna merah atau juga dengan usfur, pewarna kuning. Maka itu dimakruhkan. Atau misalnya kain kafan yang dihias-hias, yang ada hiasannya, ada gambar-gambarnya. Itu buat apa mayit memakai kayak gitu? Ya, itu untuk hiasan kan. Sementara mayit tidak perlu berhias, ya. Jadi ini semuanya termasuk hal yang dimakruhkan. Bagaimana dengan kain sutra? Boleh tidak seorang dikafani dengan kain sutra? Kalau laki-laki haram, ya. Haram dipakaikan sutra. Kalau perempuan gimana? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Ya, karena sutra kan mahal ya. Maka tidak dianjurkan memakaikan sutra. Walaupun dia mengatakan boleh, karena hukum asalnya bagi wanita adalah boleh ya. Kemudian yang dimakruhkan juga melebihi dari jumlah yang disunnahkan ya. Maka itu dimakruhkan. Pokoknya yang menyelisih sunnah
maka itu makruh hukumnya. Yang menyelisih sunnah itu hukumnya makruh. Terlalu mahal dan seterusnya itu makruh. Baik, adapun kain kafan yang diharamkan, tadi dimakruhkan. Sekarang yang diharamkan. Maka seperti tadi, kain sutra untuk laki-laki itu diharamkan. Kalau kain yang terbuat dari emas, wah, ada ndak kain yang emas? Ya. Maka ini terlalu mahal, bahkan ada yang mengatakan ini haram hukumnya karena terlalu berlebihan. Dan yang terakhir adalah kain curian. Kain yang haram yaitu kain curian. Maka tidak boleh dipakaikan ke jenazah. Baik, nah ini adalah beberapa pembahasan berkaitan tentang kain kafan. Baik, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki teknis memakaikan kain kafan. Ya, langsung prakteknya insya Allah. Ya, biar tidak terlalu memakan banyak waktu. Jadi sedikit teori tentang teknisnya, kemudian langsung kita praktekkan bagaimana cara mengkafani insyaallah. Wallahu taala alam. Inilah pembahasan kita malam hari ini. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.